Melati kuntum, tumbuh melata, hilang merebah di pohon cemara. Bismillah mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati Allah, mari dengan senandung zikir kita jernihkan fikir. Dengan untayan doa kita bersihkan jiwa. Tak lupa salawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada junjunan alam, putra padang pasir, buah hati Siti Aminah, intan berliannya kota Mekah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya membawakan materi yang bertemakan tentang membangun karakter generasi muda muslim yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia di era globalisasi. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita sedang berada di era globalisasi millennials, di mana menurut salah satu jurnal ilmiah disebutkan bahwa generasi milenial di Indonesia sekitar 80 juta orang atau 30% dari penduduk Indonesia. Generasi ini sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Di era ini bermunculan teknologi-teknologi yang sangat canggih, juga pesat. Alat telekomunikasi pun bermunculan dengan kecanggihannya yang beragam dari waktu ke waktu. Tentu, hal tersebut akan memberikan dampak dan pengaruh pada kita. Dampak positif yang masih bisa kita rasakan adalah, lihatlah bagaimana kita merasakan banyak kemudahan. Segala informasi bisa kita dapatkan, dan komunikasi terasa lebih mudah. Dengan demikian, generasi di era ini ditantang untuk lebih kreatif dan juga inovatif. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan ini pun memberikan dampak negatif pada kita. Maraknya informasi membawa pengaruh pada pemuda masa kini. Sikap Islam yang makin menipis, terkikis budaya asing yang mengajarkan romantis-romantis. Selain itu, memiliki gaya hidup yang senang berfoya-foya hanya untuk mengikuti tren masa kini yang sedang hits-hits. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menghentikan kemajuan dan kecanggihan era ini. Namun, sebagai umat Islam, kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan menjadi generasi Qurani, yaitu generasi yang senang membaca, menghafal, memahami, dan mengaplikasikan seluruh isinya dalam aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami menjelaskan berulang-ulang di dalamnya. Sebagian dari ancaman itu agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, jika kita terbiasa dekat dengan Al-Quran, maka hati kita akan selalu terpaut dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pikiran kita akan terbuka luas. Dan yang terakhir, akhlak kita terhadap orang lain pun akan senantiasa terjaga, karena seluruh anggota tubuhnya akan terarahkan pada hal-hal kebaikan. Akhlak seseorang akan dijamin keluhurannya jika di dalam hati mereka terdapat rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu generasi akan mencapai kejayaannya jika di dalam jiwa mereka terpancar budi yang luhur. Seperti yang sekarang ini sedang sangat viral, sosok pemimpin teladan Recep Tayyip Erdogan yang berani membuat gebrakan. Dengan segala keberaniannya, ia mengubah situs warisan dunia Hagia Sophia yang bermula museum kini menjadi masjid. Masya Allah, sungguh contoh pemimpin teladan yang membawa generasinya untuk mencapai kejayaan. Lalu, apa rahasia sukses di balik sosok Erdogan ini?
Tak lain, ia selalu menyelaraskan antara iman, akhlak Islamiyah, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti bahwa memupuk diri dengan akhlak Islamiyah akan membawa kita kepada keberhasilan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Al-Mustafa Al-Gulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan para pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah maju mundurnya umat. Dalam ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwasannya pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan, dan cita-cita orang tua. Karena itu, sebagai pemuda, calon pemimpin masa depan, kita harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Katakan benar pada perkara yang benar, katakan batil pada perkara yang batil. Jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu gegernya dunia. Jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu sosial media. Tapi takutlah dibilang pemuda yang tak bisa membaca dan berakhlak Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.